Samsung Tab A7 Lite, tablet paling murah dari Samsung ini adalah salah satu tablet yang paling laris di masa pandemi, bahkan stoknya sempat hilang di pasaran. Saya pun penasaran dan mencoba menggunakan tablet ini selama beberapa bulan. So, di video ini saya akan ceritakan pengalaman saya pakai Samsung Tab A7 Lite dan apakah tablet ini masih layak dibeli atau enggak. Halo semuanya, kembali lagi di Trend Gadget dan ini adalah long term review bersama Samsung Tab A7 Lite. Di video ini saya nggak akan menjelaskan secara teknis banget ya, karena kali ini yang mereview adalah saya yang awam teknologi. Jadi lebih ke menceritakan pengalaman penggunaan saya. Spesifikasi teknis terkait produk ini tentu dibantu oleh Mas Trend Gadget ya, hehe. Oke. Hal pertama yang bikin saya tertarik sama tablet ini adalah karena harga yang terjangkau dan brand Samsung itu sendiri. Untuk harga 2,5 juta, mendapatkan brand sekelas Samsung tentu punya daya tarik sendiri. Buat kalian yang mau beli tablet ini nanti, saya sarankan datang ke store official Samsung atau store official lain seperti Erafone misalnya, supaya kalian dapat harga sesuai SRP. Karena kalau dicek di marketplace, harganya bisa lebih mahal sekitar 2,7 atau 2,8 jutaan. Lanjut, yang saya suka dari tablet ini adalah ukurannya yang compact dengan bentang layar 8,7 inch. Buat saya, ini adalah ukuran yang pas dari sebuah tablet yang lebih sering dipakai sambil tidur-tiduran karena bobotnya ringan dan gak ribet dibawa kemana-mana. Oh iya, bodi tablet ini terbuat dari plastik ya, tapi nggak perlu salty kok, karena semua tablet di harga segini juga pakai material plastik. Layar tablet ini buat saya cukup enak kalau dipakai buat nonton video atau main game, walaupun jenis panelnya cuma TFT, dimana warnanya nggak berasa terlalu gonjreng kalau dibandingkan dengan layar IPS atau AMOLED. Penggunaan di dalam ruangan terasa nyaman tentunya, namun kalau dipakai di luar ruangan pas siang-siang, brightness layar tablet ini bakal langsung keteteran dan jadi agak sulit dilihat. Satu lagi hal yang sangat disayangkan adalah tablet ini hanya bersertifikasi Widefine L3 untuk Netflix. Jadi kalau dibuat nonton film di Netflix, kualitas videonya nggak bisa sampai HD alias burak. Tapi kalau buat YouTubean atau lihat film di situs lain, masih aman-aman aja kok. Selain nonton, kegiatan lain yang saya lakukan adalah main game di tablet ini. Jujur, salah satu alasan beli tablet ini adalah sebagai alat farming dan grinding di game Ragnarok X. Saya berpikir kalau game ini termasuk game ringan dan gak perlu spek tinggi-tinggi lah buat main. Toh nanti pas grinding tabletnya juga ditinggal. Tapi ya namanya juga orang awam, ternyata saya salah. Chipset MediaTek Helio P22 dan RAM 3GB di Samsung Tab A7 Lite ternyata sangat-sangat mepet buat kebutuhan game saya. Frame drop di Ragnarok X kerasa banget, apalagi kalau udah banyak efek muncul, kayak waktu Wizard ngeluarin magic-magicnya tuh. Padahal settingan grafisnya juga udah diatur rata kiri alias paling rendah. Walaupun Samsung itu punya OS One UI yang stabil dan bagus banget, tapi ternyata memang software bagus tanpa hardware mumpuni itu hasilnya tetap nggak optimal. Di luar aktivitas gaming pun, tablet ini masih ada sedikit kesenggukan pas dipakai scrolling atau browsing. Tapi masih bisa ditoleransi lah, karena sekali lagi ada harga ada rupa. Salah satu keistimewaan tablet ini adalah adanya slot SIM card yang memungkinkan tablet ini bisa terkoneksi internet di area yang nggak tersedia WiFi. Kita juga dikasih slot microSD buat nambah kapasitas penyimpanan kalau internal storage 32GB dirasa kurang. Selain itu, masih ada jack audio buat pakai headset dan USB Type-C buat ngecas, di mana dua port ini posisinya agak aneh ya, mepet banget sama bodi belakang. Kenapa nggak dibuat simetris agak ke tengah aja gitu? Lanjut ke bagian kamera, di mana mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa tablet ini laris manis pas pandemi, yaitu buat meeting online. Kualitas kameranya memang nggak bagus-bagus amat ya, tapi cukuplah buat memenuhi kebutuhan standar selama di rumah dan menunjang produktivitas. Oke, ini adalah hasil dari kamera depannya si Samsung Galaxy A7 Lite. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai buat meeting online atau buat video call, itu kayak gini hasilnya. Ini di pencahayaan cukup terang ya di luar rumah ini.
Kemudian kalau untuk soal penempatan kamera ya, itu kameranya tablet ini ada di bagian atas tablet, sehingga kalau misalnya pada posisi landscape kayak gini, dia posisinya ada di tangan kirinya kita. Jadi sekarang saya lagi ngelihat langsung ke kameranya di sebelah kiri. Cuman kalau misalnya kita video call atau meeting kan biasanya ngelihatnya ke layar ya. Jadi kalau kita pengen lihat konten dari orang lain kan kita ngelihatnya ke layar. Nah jadinya waktu saya ngelihat ke layar itu mata saya nggak ngelihat langsung ke audiens atau lawan bicara, jadi nggak natural gitu. Paling itu aja sih kelemahannya. Untuk kualitas suaranya mungkin kalian bisa nilai kayak gimana sekarang kualitas suara saya. Nih di depan saya sekarang lagi banyak mobil lewat ya, jadi kalian bisa denger lah atau bisa mengira-ngira seperti apa untuk kualitas mic-nya kayak gitu. Oke. Terakhir, soal baterai. Selama pemakaian, saya merasa cukup puas dengan baterai 5100 mAh di tablet ini yang rata-rata bisa bertahan 1-1,5 harian. Ngecasnya pun tergolong cukup cepat, dari low bat sampai penuh memakan waktu sekitar 2 jaman. So, kesimpulannya, saya bisa paham kenapa Samsung Tab A7 Lite sangat diminati orang dan bahkan stoknya sempat langka. Banyak orang mulai dari pelajar sampai pegawai kantoran yang butuh tools belajar atau meeting online di rumah dengan harga terjangkau serta brand terpercaya. Dan dengan Samsung Tab A7 Lite, kebutuhan itu bisa terpenuhi. Tapi sebelum beli, pastinya kita juga harus sadar diri ya dengan apa yang kita bayarkan. Tablet dengan kelas entry seperti ini memang nggak ditujukan untuk pemakaian berat seperti main game intensif atau kegiatan lain yang perlu kinerja prosesor tinggi. Terlepas dari semua itu, saya cukup puas kok dengan apa yang saya dapat dari Samsung Tab A7 Lite dengan harga yang ditawarkan. Dan tentunya, saya masih bisa merekomendasikan tablet ini buat kalian. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini bareng Samsung Tab A7 Lite. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!